Salam Bapak Ibu semua. Semoga Ibu Bapak semua dalam keadaan yang sehat dan juga baik pada hari ini. Senang hari ini saya bisa menyapa Bapak Ibu semua melalui program Sapaan Gembala. Dari banyaknya masalah di dalam hidup kita, dari berbagai macam banyaknya masalah, baik permasalahan dalam relasi berpasangan atau relasi suami istri, pacar atau relasi dengan sahabat. Mungkin permasalahan yang saya akan ceritakan ini pernah kita alami. Dan mungkin pengalaman atau permasalahan yang akan saya ceritakan ini bisa mengundang kelucuan juga atau mengundang tawa bagi kita semua. Nah, saya menamakan permasalahan ini dengan permasalahan apa aku bilang. Kalimat apa aku bilang biasanya dikatakan dalam situasi ketika kita memberi peringatan atau memberi nasihat kepada lawan bicara kita. Kalau tindakannya itu dapat membawa dampak yang merugikan atau dampak yang buruk terhadap orang yang kita ajak bicara tersebut. Saya kasih contoh pengalaman saya. Waktu itu malam minggu saya bersama teman saya pulang dari kerja kelompok. Dalam perjalanan pulang tersebut saya naik motor dengannya. Saya mampir ke kedai kopi dan membeli kopi es begitu ya, kopi es. Teman saya sudah mengingatkan nih, jangan minum kopi, nanti kamu nggak bisa tidur. Tapi ya saya tetap ngeyel. Gitu. Akhirnya setelah di kosan, malam larut tapi saya nggak bisa tidur. Saya nelpon teman saya yang tadi dan respon dia karena mungkin dia terganggu, dia bilang, apa kan aku bilang kapok kamu nggak bisa tidur. Nah mungkin dalam keseharian Bapak Ibu Saudara pernah juga mengalami hal yang sama gitu. Mengingatkan seseorang atau diingatkan oleh seseorang, tapi orang itu atau kita nggak dengar peringatan itu. Kalau dari cerita saya tadi mungkin dampaknya nggak terlalu serius begitu ya. Saya cuman pada hari itu nggak bisa tidur. Tapi bagaimana jika peringatan itu atau nasihat dari orang yang kita tidak dengar itu bisa menyebabkan kerugian yang lebih besar? Misalnya, kita sudah diperingatkan untuk jaga makanan karena kita punya penyakit tertentu yang karena makanan tertentu itu bisa mengakibatkan kambuh. Kalau kita tetap ngeyel, akhirnya penyakit tersebut kambuh bahkan mungkin bertambah buruk. Nah, di dalam bacaan kita juga ada hal yang sama. Ada resonansi yang sama. Tuhan sudah beberapa kali mengingatkan atau memberi peringatan melalui nabi-nabi kepada masyarakat Yehuda. Tetapi masyarakat Yehuda tidak mau mendengar, bahkan mengeraskan hati mereka. Masyarakat Yehuda tetap menyembah Baal, nabi-nabi sudah memperingatkan, dan malah mempersembahkan anak mereka sebagai korban untuk dewa Baal. Oleh karenanya di dalam bacaan kita, Yeremia diperintahkan untuk melakukan tindakan simbolis sebagai peringatan. Dan makna dari tindakan tersebut sangat keras Bapak Ibu Saudara. Yeremia diperintahkan untuk memecahkan buli-buli di depan masyarakat Yehuda sebagai peringatan. Simbolnya adalah masyarakat Yehuda disimbolkan sebagai buli-buli yang dibentuk oleh Tuhan. Dan tanpa campur tangan dari sang pembentuk buli-buli tersebut, maka buli-buli tersebut layaknya buli-buli yang dipecahkan tadi. Mereka rapuh dan mudah dihancurkan, Bapak Ibu Saudara. Peringatan Tuhan juga bisa datang kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Bisa datang dari mana saja. Bisa dari pasangan kita, teman kita. Peringatan itu juga mungkin bisa muncul dari firman yang kita baca. Agar kita tetap menggantungkan hidup kita kepada Sang Empunya kehidupan. Kita juga serupa dengan buli-buli tadi. Tanpa Allah Sang Pembentuk buli-buli, sesungguhnya kita adalah makhluk yang rapuh. Dan kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap mengarahkan hati kita, mengarahkan hidup kita kepada Tuhan Sang Empunya kehidupan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.